Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang Bapak Ibu semuanya. warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Idun Saputra Arbi. Saya merupakan founder Belajar Ambis. Pada kegiatan kita siang kali ini, mohon izin untuk dari kami memaparkan terkait dengan sosialisasi pelatihan Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota tahun 2023. Sebelumnya kita sudah memberikan presensi dan juga broadcast yang sudah Bapak Ibu terima. Mohon izin untuk bisa presensinya bisa Bapak Ibu mengisi untuk kegiatan kita kali ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu, saya ingin memaparkan terkait dengan agenda kita yang akan dilaksanakan lebih kurang selama 1 jam ini ya. Baik, apakah layarnya sudah terlihat Bapak Ibu? Promotin kamera. Baik. Agak. Baik, Bapak Ibu, pada siang kali ini kita akan menjelaskan bagaimana terkait dengan rencana kita ke depan dan kita ingin melakukan kerjasama kepada sekolah Bapak Ibu semua. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan serangkaian kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh Belajar Ambis. Bapak Ibu semua, pada kegiatan siang kali ini kita akan menjelaskan beberapa poin nanti ke depan dan bagaimana kegiatan kita ke depan yang akan bermanfaat sekali untuk sekolah-sekolah dan juga kemajuan sains dari Bapak Ibu semua. Nah, mohon izin Bapak Ibu, dalam penjelasan kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pertama kita akan menjelaskan dari profil dari Belajar Ambis. Kemudian kita juga akan menjelaskan bagaimana sekarang kondisi dari raihan medali OSN di Indonesia. Dan juga kita akan menjelaskan nanti bagaimana untuk mewujudkan kemajuan sekolah, kita ingin melakukan kolaborasi antara lembaga pelatihan dan juga dari sekolah-sekolah yang ada. Tentu untuk kemajuan sekolah tidak hanya bisa diwujudkan salah satu pihak saja, tapi untuk kemajuan sekolah kita ingin melakukan kerjasama semuanya untuk kemajuan daerah kita dan juga bagaimana kita bisa menghasilkan prestasi terbaik untuk anak-anak didik kita seperti itu. Dan terakhir kita akan memaparkan bagaimana dari Belajar Ambis yang setelah lebih kurang kita berpengalaman untuk menghasilkan anak didik kita gitu ya yang bisa meraih prestasi OSN dan juga meraih medali di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional. Mohon izin Bapak Ibu semua, sekali lagi saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Idun Saputra Arbi, saya merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada dari S1 Ilmu Ekonomi UGM. Kemudian saya telah berpengalaman mengajar OSN baik di Yogyakarta gitu ya, tempat saya berkuliah maupun juga daerah lain di Indonesia. Dan sekarang kami bersama alumni OSN, kami merintis sebuah lembaga pelatihan yang dirasa kita memiliki visi yang maju ke depan gitu ya. Kita akan melihat nanti bahwasanya potret ketimpangan raihan sains medali itu tidak bisa dinikmati oleh daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu kita bersama-sama membangun Belajar Ambis ini untuk meningkatkan capaian medali di Indonesia. Kemudian ini prestasi saya dan juga saya memiliki YouTube yang bisa Bapak Ibu lihat gitu ya untuk dipelajari maupun juga dilihat bagaimana profil dari Belajar Ambis. Kemudian izin pertama Belajar Ambis ini yaitu kita memiliki tujuan untuk mengurangi disparitas ketimpangan raihan medali di Indonesia. Selain itu juga kita bagaimana mewujudkan agar anak didik kita itu secara signifikan untuk OSN bisa meningkat gitu ya. Tentu ini tidak hanya bisa usaha dilakukan oleh salah satu pihak saja, tidak hanya bisa dilakukan oleh sekolah, tapi ini membutuhkan kolaborasi bersama untuk kemajuan sekolah.
Dan kita melakukan pelatihan dengan 9 bidang OSN yang dirasa bisa meningkatkan kualitas kemajuan sekolah Bapak Ibu di luar Pulau Jawa. Pertama, kita akan melihat bagaimana potret dari kondisi raihan medali OSN di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan data dari Pusat Prestasi Nasional, kita akan melihat bahwasannya di sini daerah kita gitu ya, ada yang dari Aceh, saya misalkan dari Sumatera Barat gitu ya, dari Padang, kemudian juga ada yang daerah-daerah lain di sini yang bergabung gitu ya. Cukup banyak antusias dari peserta, 88 telah bergabung dalam kegiatan ini. Kita melihat dari 9 bidang sekolah Bapak Ibu semua itu ternyata beda-beda gitu ya. Kita lihat ketimpangan di apa namanya capaian medali OSN. Tentu kita ini punya visi gitu ya. Ternyata di daerah Pulau Jawa itu signifikan puluhan gitu ya meraih medali. Tapi daerah-daerah kita misalkan di Sumatera gitu ya, apalagi kalau misalnya di kampung halaman saya itu hanya hitungan jari, 5, 2, 3 gitu ya. Rata-rata hanya kurang dari 10, paling banyak 12 untuk astronomi. Nah, semakin ke timur ternyata misalkan di sini semakin hampir tidak ada perayaan medali. Oleh karena itu, jika kita lihat berdasarkan grafik tadi gitu ya, 69% medali itu dinikmati oleh Pulau Jawa. Tentu ini tidak heran gitu ya, jika kemajuan sebuah wilayah bisa kita ukur dengan salah satu tolak ukurnya adalah kemajuan pendidikannya begitu. Dengan salah satu cara indikatornya adalah dengan berapa banyak sekolah tersebut atau daerah tersebut meraih medali OSN. Nah, tentu kalau misalkan di daerah kita, misalkan saya gitu ya, di Sumatera 16%, kemudian Kalimantan 7%, dan semakin ke timur hanya sedikit yang meraih medali. Nah, ini jika kita lihat bahwasanya penyebab ketimpangan meraih medali ini ternyata pertama dari segi kualitas guru-guru kita, atau mungkin kedua infrastruktur yang masih terbatas. Saya di Yogyakarta berkuliah 4 tahun di UGM gitu ya, melihat itu sangat masif melakukan pelatihan di sekolah-sekolah. Bahkan sekolahnya sangat mendukung gitu ya, mengundang alumni OSN dan juga mungkin untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Tapi di daerah kita itu ternyata masih belum gitu ya. Bahkan kami berupaya ingin merambah di daerah lain, misalkan Jambi, di Bengkulu dan sebagainya, cukup kesulitan. Ada mungkin hal yang perlu kita lakukan, misalkan anggaran lah alasannya, atau mungkin dan sebagainya. Tentu ini kami tidak ingin mendiskreditkan sekolah maupun juga hal. Tapi jika kita lihat ternyata daerah-daerah lain kenapa bisa maju. Nah, ini jika ini temuan kami para alumni OSN, ternyata itu memang tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana sekolah mampu mewujudkan capaian medali itu dengan memberikan fasilitas. Tentu fasilitas ini memang tidak mudah begitu Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu lewat bagaimana kami melakukan pelatihan selama ini di Sumatera Barat dan sebagainya, berikut kami ingin melihat bahwasannya bagaimana nanti Bapak Ibu di sekolah masing-masing itu akan apa sih manfaat gitu ya ketika kita melakukan pelatihan ini. Pertama adalah bagi sekolah tentu menyiapkan bibit unggul, setidaknya mereka mewakili sekolah untuk masuk ke kancah baik tingkat kabupaten kota, provinsi, bahkan nasional. Dan tentu ini tidak secara langsung gitu ya, memajukan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ini tujuan yang sangat bagus ya, yang tujuan yang sangat mulia, bagaimana kita bersama bisa berkolaborasi untuk meningkatkan capaian medali bagi anak didik kita di Indonesia. Pelajar ambis jika dilihat berdasarkan grafik, 42 sekolah telah bergabung bersama kami menjadi mitra. Pertama di Sumatera Barat, di Riau, dan daerah lain di Indonesia. Ini berdasarkan presentasi yang ikut kemarin, dan alhamdulillah beberapa ada yang malah bahkan lolos ke tingkat nasional. Nah, ini tentu tidak gampang begitu ya. Nah, ini kita membutuhkan agar bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan sekolah Bapak Ibu untuk kita bersama-sama meningkatkan capaian medali dan juga meningkatkan prestasi di daerah-daerah kita. Ini 14 kabupaten kota belajar ambis telah hadir untuk melakukan pelatihan dari Padang, Pasaman, Solok Selatan, dan sebagian besar ini dominan di daerah Bengkalis, Provinsi Riau. Dan kini tetap kita bermitra untuk di tahun mendatang. Nah, jika tidak alang hambatan, kita ingin bekerja sama dengan sekolah Bapak Ibu semua untuk
kita bersama-sama meningkatkan prestasi terbaik untuk anak didik kita. Jika dilihat berdasarkan profil dari mentor kami, itu sebagian besar mereka setidaknya meraih medali, bahkan di tingkat nasional dan internasional. Misalnya di sini ada astronomi, kemudian biologi, ada ekonomi, bahkan nanti berbagai macam mereka itu lulusan dari perguruan tinggi favorit dari ITB, dari UGM, dari UI, bahkan sedang S2 di Jepang dan sebagainya. Misalkan ini fisika, geografi, kebumian, dan lain-lain sebagainya. Nah, langsung saja Bapak Ibu, kita akan melakukan sosialisasi untuk pelatihan Olimpiade Sains tingkat kabupaten kota di Indonesia. Mohon Bapak Ibu bisa di-mute suaranya untuk tidak mengganggu proses kita. Izin Kak. Oke. Oke, bagi yang ingin bertanya, ditahan dulu Bapak Ibu. Sebentar lagi kami akan memberikan slot untuk bertanya kepada Bapak Ibu semua yang ingin tidak sabar gitu ya untuk bertanya. Nah, Bapak Ibu, kita melakukan pelatihan yang lebih kurang kita melakukan pelatihan pada bulan Januari mendatang. Kemudian, apa sih manfaatnya ketika nanti kita melakukan pelatihan? Tentu setelah pengalaman kami begitu ya, pertama mendapatkan bahan materi, pretest, kita akan melakukan pretest untuk mengetahui sebelum pelatihan dengan setelah pelatihan. Jadi ada 2 kali tes, pretest dan post-test untuk mengetahui bagaimana kemajuan anak didik kita untuk memahami OSN ini. Dan tentu ini ternyata signifikan meningkatnya untuk capaian medali dan juga bagaimana prestasi yang mereka hasilkan seperti itu Bapak Ibu. Dan berikutnya kalau misalnya kita lakukan bagaimana capaian medali itu ternyata tidak lain tidak bukan adalah pertama selain kemampuan siswa, yang kedua adalah daya dukung dari luar mereka. Kemudian kita melakukan pembinaan intensif selama lebih kurang 10 sesi gitu ya. Ini durasinya masih tentatif mulai dari 15 jam sampai 20 jam tergantung nanti berapa banyak partisipan yang bergabung. Dan nanti kita akan melakukan slot untuk pelatihan ini yang pelatihannya dilaksanakan secara daring untuk kita utamakan prioritas terlebih dahulu di awal tahun depan. Kemudian tentu mereka mendapatkan rekaman dan juga kita memberikan fasilitas selain siswa meningkat prestasinya, tapi juga guru. Oleh karena itu kami berikan fasilitas yaitu guru pembina OSN secara gratis bergabung untuk 1 orang. Jadi misalkan Ibu Aprida misalnya ya, nah itu mewakili mata pelajarannya, nah itu gratis bergabung bersama siswanya. Jadi 1 orang bisa mengikut sertakan 1 gurunya untuk bersama-sama belajar gitu ya dengan para mentor kami untuk pelatihan di tingkat kabupaten kota. Dan juga ini relasi mereka lebih luas, tidak hanya di daerah Bapak Ibu tapi juga di daerah lain Indonesia yang bisa mereka lakukan diskusi, sharing dengan mentornya dan juga mendapatkan materi-materi terkait dengan OSN dan sebagainya. Kemudian pendaftaran telah kami buka dan alhamdulillah kami akan menunggu hingga nanti akan ditutup tanggal 12 Januari. Kita akan melakukan pelatihan di pekan ketiga Januari. Bagi sekolah mungkin ada kami dengan cerita dana BOS dan sebagainya. Jadi mungkin karena di akhir tahun ya, nah kami harapkan telah menyediakan slot kalau misalnya membuat anggaran gitu ya. Nah, diberikanlah porsi dan sebagainya. Kami kemarin dihubungi oleh sekolah dan juga MKKN sebagainya. Ini diberikan untuk slot bagi anak didik kita melakukan pelatihan OSN. Dan kita akan melakukan pelatihannya berikut Bapak Ibu dengan durasi lebih kurang 2 bulan intensif. Dan untuk biayanya adalah 400.000 per siswa. Ini cukup relatif murah. Jika sekolah-sekolah itu biasanya melakukan pelatihan bersama dosen, dia pertemuan misalkan berapa. Nah ini kami melakukan pelatihannya bersama alumni OSN. Tentu apa sih bedanya ketika melakukan pelatihan dengan dosen dengan alumni OSN? Tentu sangat berbeda. Pertama dari alumni OSN secara umur mereka tidak begitu jauh, tetapi komunikasinya lebih dekat. Mereka tahu medan perang seperti apa gitu ya untuk pelatihan itu. Jadi alumni OSN ini sekaligus juga menceritakan pengalaman mereka bagaimana melaksanakan dan juga meraih medali yang mereka lakukan. Kedua, dari segi finansial tentu ini terjangkau. Jika dosen biasanya
apa namanya, tarifnya cukup, mohon maaf ya, cukup mahal gitu ya. Nah, ini tentu jika dilihat perbandingannya, ini menurut kami lebih bagus adalah mereka yang telah berpengalaman melakukan dan juga melaksanakan OSN sebelumnya. Dan ini cukup terjangkau oleh sekolah-sekolah yang kami rasa begitu ya, untuk melakukan pelatihan. 400.000 per siswa ini diharapkan sekolah Bapak Ibu nanti berpartisipasi untuk melakukan pelatihan. Mungkin demikian dari saya sendiri. Jika ada pertanyaan maupun juga hal-hal yang perlu diskusikan, saya persilahkan dari Bapak Ibu. Silahkan yang ingin bertanya terkait dengan pelatihan maupun juga hal lain terkait dengan kita ke depan menghadapi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota. Silahkan Bapak Ibu. Silakan tadi yang ingin bertanya Bapak Ibu untuk terkait dengan mekanisme kita, silakan. Halimah. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu diskusikan. Ya, silakan Ibu. Ibu Azma Dwi, silakan. Baik, apakah ada pertanyaan? Boleh menyampaikan di kolom chat jika tidak ada halangan, atau mungkin langsung menyalakan mikrofonnya untuk bertanya dalam kegiatan sosialisasi kita pada siang kali ini. Silakan Bapak Ibu. Maaf, apa tadi suara saya tidak begitu jelas Bapak Ibu terkait dengan presentasi tadi? Silakan Bapak yang pakai HP iPhone ini, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Jadi kami tekankan kembali Bapak Ibu, untuk pelatihan ini nanti akan dilaksanakan pada bulan Januari, yaitu pada pekan ketiga begitu ya. Untuk itu kemudian selama lebih kurang 2 bulan itu nanti anak didik kita itu melakukan pertama pretest untuk sebelumnya melakukan pelatihan. Jadi mereka akan tahu, para alumni OSN ini akan tahu sejauh mana kemampuan anak didik kita. Dan selama pelatihan nanti itu mereka akan ditekankan materi-materi yang dirasa sulit. Nah, oleh alumni OSN ini untuk melakukan pelatihan intensif bagi anak kita. Nah, setelah melakukan pelatihan, mereka akan mendapatkan semacam simulasi atau post test bagaimana sebelum dan setelah melakukan pelatihan, tentu akan nanti ada terlihat signifikannya. Dan ini kita harapkan mereka akan semakin siap nantinya untuk melakukan pelatihan, dan juga mereka akan semakin siap nanti di hari H melaksanakan tes nanti untuk Olimpiade Sains tingkat Kabupaten Kota. Nah, pendaftarannya sudah dibuka di lewat tautan berikut, dan mungkin jika ada pertanyaan maupun juga hal-hal yang perlu didiskusikan ataupun yang ingin disampaikan, silahkan bagi Bapak Ibu, saya persilahkan untuk bertanya maupun langsung bertanya lewat kolom chat seperti itu. Silakan dari Bapak Ade Gunawan mungkin jika ada pertanyaan, atau Ibu Azma atau Ibu Roslaili jika ada pertanyaan boleh disampaikan.
Tidak ada. Apakah cukup? Silakan, karena pesertanya cukup banyak. Silakan Bapak Ibu jika ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan terkait dengan mekanisme dari belajar ambis untuk melakukan pelatihan, silakan. Silakan Ibu Cici. Apakah ada pertanyaan? Ibu Roslaili, Ibu Siti. Oh ya, ini ada pertanyaan. Baik, sudah masuk satu ya. Silakan bagi yang tidak halangan untuk langsung on cam gitu, on cam maupun juga langsung menanyakan lewat mikrofon, silakan ya. Lebih efektif kegiatan kita siang kali ini. Baik, pertanyaan pertama, kalau mengikuti intensif, misalnya 400.000 per siswa, jika kami hanya ingin materinya saja, beserta soal-soal sampai ke pertemuan, apakah bagaimana begitu ya? Tentu kita memprioritaskan pelatihan ini dilakukan intensif agar anak didik kita meningkat secara signifikan untuk siap melakukan di hari H tes di Olimpiade tingkat kabupaten kota. Nah, kami ini melakukan pelatihannya berbayar karena pelatihan ini agar lebih serius anak didik kita gitu ya, tidak main-main begitu Bapak Ibu, karena seperti yang telah kami paparkan, kami telah bermitra lebih kurang 42 sekolah dan juga dinas pendidikan, MKKS sebagainya. Kemudian intensif ini agar mereka semakin siap. Tentu kami tidak hanya memberikan soal-soal, kemudian materi-materi, tapi ini melakukan semacam coaching juga, diskusi dan juga materi secara tatap muka maupun kita melakukan secara via Zoom seperti itu. Dan ini diharapkan bisa ikut untuk sekolah Bapak Ibu. Tentu misalkan permasalahan utama yang sering kami dengar gitu ya, dengan dananya tidak ada begitu. Nah, selama pengalaman kami itu dananya pasti ada karena dialokasikan gitu ya. Oleh karena itu bagi sekolah diharapkan ini dialokasikan untuk anak didik kita. Mereka adalah para penopang bangsa ini. Kemajuan mereka, prestasi mereka tidak bukan adalah benar di tangan Bapak Ibu semua. Oleh karena itu diharapkan berpartisipasi gitu ya, jika memang sekolah Bapak Ibu memang serius untuk anak-anaknya meraih prestasi terbaik seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Zul Armia, apakah saat bimbingan siswa akan mendapatkan modul panduan sertifikat? Tentu, ini adalah materi dasar, ini adalah manfaat utama yang mereka dapatkan. Modul itu akan langsung diberikan oleh masing-masing pengajar di bidangnya. Kemudian sertifikat setelah melakukan pelatihan intensif dengan kehadiran 75% minimal, kemudian melaksanakan pretest, post-test, dan sebagainya, mereka akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta dari untuk Olimpiade Sains tingkat kabupaten kota. Baik, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum saya lanjut di kolom chat Bapak Ibu, jika tidak sempat nanti saya baca, boleh Bapak Ibu langsung menanyakan, dihidupkan mikrofonnya untuk kali ini. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Baik. Oke, sepertinya saya membaca aja ya dari kolom chat ini. Nah, izin bertanya, pukul berapa bimbingan dilaksanakan? Apakah di jam belajar sekolah? Ini izin saya menjawab Pak Ibu, untuk pukul berapa ini nanti kita sebelum melaksanakan pelatihan, itu mentor masing-masing bidang yang mereka telah mengisi pendaftaran, itu dimasukkan masing-masing bidang. Kemudian mentor kami itu akan memberikan pengisian form gitu ya, kesesuaian jadwal. Mentor akan memberikan slot-slot jadwal yang mereka bisa isi. Nanti keputusannya adalah berdasarkan hasil terbanyak itu akan diambil. Tentu kami memprioritaskan pelatihannya adalah di hari Sabtu dan hari Minggu. Jamnya adalah pagi atau jam 10. Nah, ini tentu ada yang sekolah hari Sabtu begitu ya, ada yang tidak sekolah di hari Sabtu. Nah, kami memprioritaskannya hari di luar PBM. Jadi tidak masalah Bapak Ibu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar anak didik kita. Baik, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Baik. Untuk guru apa satu sekolah yang satu gratis atau setiap pembimbing 9 mapel? Ini maksudnya adalah jika misalkan Ibu
Pak Fajri misalkan ini, mohon maaf saya apakah Bapak atau Ibu ini ya, misalnya itu mendaftarkan satu anaknya katakanlah bidang astronomi. Nah, satu orang siswa berhak untuk mengikut sertakan satu orang gurunya secara gratis bergabung. Jadi total 2 orang dengan anaknya dengan ibunya. Tetapi misalkan anaknya daftar 2 orang, nah ini tetap kalkulasinya adalah dihitung 2 orang per siswa. Jadi totalnya adalah 800.000 misalkan ya, 2 kali 400 dan satu orang tetap guru gratis bergabung, bukan 2 guru begitu. Jadi tetap maksimal hanya satu perwakilan guru tiap bidang seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, untuk pendaftaran pelatihannya apakah ada ketentuan berapa peserta minimal di sekolah? Tidak ada. Jadi asalkan nanti kita akan melakukan daya tampungnya gitu ya, Bapak Ibu. Oleh karena itu kami berharap secepatnya sekolah Bapak Ibu mendaftarkan anak didiknya, karena slot kami terbatas dan juga kelas diharapkan agar tetap intensif begitu. Kemudian misalnya satu sekolah hanya mendaftarkan 1 orang peserta untuk 2 bidang OSN, total 2 siswa, berarti ada 2 guru mapel. Ya benar Bapak Ibu, jadi 1 guru 1 siswa begitu. 1 siswa berhak 1 guru dengan beda mata pelajaran. Benar, dengan Ibu Irlinawati, apakah ada pertanyaan Ibu sebelumnya? Ini masih malu-malu ya untuk bertanya ya, seperti siswa yang juga malu bertanya. Silakan yang langsung bertanya boleh Bapak Ibu. Baik. Langsung, apakah mengenai guru juga boleh masuk ke forum? Apakah setiap pertemuan guru bisa masuk dan belajar bersama? Tentu ini yang kami sampaikan. 1 orang guru itu gratis bergabung tadi ya, dengan mendaftarkan minimal 1 orang siswanya. Itu guru boleh belajar bersama siswanya, boleh mendapatkan materi, mendapatkan manfaat soal-soal dan sebagainya. Agar kami tujuannya adalah selain untuk meningkatkan kapasitas siswa, kami juga ingin meningkatkan kapasitas guru agar mereka semakin siap dan juga siap mendampingi anak didiknya untuk masuk gitu ya, lolos kita harapkan di tingkat kabupaten kota, bahkan gitu ya di tingkat nasional dan mendapatkan medali. Begitu Ibu Saufa, apakah ada pertanyaan Ibu Saufa? Tidak. Oke. Silakan Bapak Ibu, yang lain jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Jika tidak ada, kita sudahi kegiatan sosialisasi kali ini. Baik, kalau kita ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Kalau kita ikut 9 guru dan siswa, jadi yang dibayar 9 kali 400. Jadi 9 mata dengan 1 siswa maksudnya ya. Jadi astronomi 1 orang, siswa biologi 1 siswa hingga 9 gitu ya. Nah, berhak mengikutkan masing-masing korbannya lah 1 orang begitu. Benar Ibu Jailani. Apakah ada pertanyaan Ibu? Iya, Oke. betul. Silakan Ibu Cut Lailatul Qadri yang ingin bertanya langsung, silakan Ibu. Yang raise hand barusan, silakan. Ya Allah. Adik jangan dekat-dekat sini, sana lah. Itu boleh Ibu Jailani langsung bertanya Bu. Yang mananya mungkin yang belum dimengerti atau dipahami mungkin Bu. Ya silakan Ibu Jailani. Jadi kan Pak 9 mapel misalnya kita ikut. Oh Bapak, oh, maaf. Ya. Iya Pak, silakan Pak. Nah kita ikut 9 mapel, berarti gurunya gratis 9 orang kan? Iya, masing-masing. Ya masing-masing peserta 1 orang, masing-masing bidang 1 orang ya Pak. Yang kita bayar peserta aja kan? Iya benar Pak. Ya udah, oke. Karena kami kemarin telah melaksanakan diklat Bapak Ibu, silahkan melihat di sosial media kita ya @belajarambis. Itu kita juga melakukan pelatihan diklat guru pembina OSN. Kemarin telah terlaksana dengan baik. Jadi ini salah satu mungkin bagaimana kemampuan guru juga meningkat begitu Bapak Jailani.
Jadi kini kami memberikan fasilitas untuk OSK ini dengan ini terbatas ya, tanggal 12 Januari diharapkan secepatnya begitu Bapak Ibu, karena nanti akan ditutup pendaftarannya dan juga kami akan lebih memprioritaskan yang lebih dulu mendaftar seperti itu. Silakan yang ingin bertanya langsung. Pak, Ya, silakan Ibu. Di luar mama nak bisa ada cur. bertanya sedikit. Ya. Yang lain mohon maaf Ibu, yang lain yang ini silakan di-mute biar tidak bentrok suaranya. Ini masalah bimbingannya. Apakah guru yang diikutkan itu waktunya itu sama dengan siswa yang ikut bimbingan? Iya benar Ibu, waktunya sama Ibu. Ibu Cut, ini yang Ibu Cut ya, benar ya Ibu? Enggak boleh. Benar Bu. Ibu Maulina ya, mohon maaf. Benar ya Bu? Jadi waktunya adalah sama Ibu. Siswanya itu karena jadwalnya adalah itu dengan menyesuaikan ketersediaan mentor kami. Tentu masing-masing kita memiliki kesibukan gitu ya. Tentu guru juga punya kesibukan. Tidak mesti juga mungkin di waktu tertentu guru selalu hadir. Mungkin ada kalanya mereka Bapak Ibu mengajar dan sebagainya. Tapi diharapkan jika memang Bapak Ibu ingin mengikutinya, silahkan Bapak Ibu mengikuti pelatihan bersama pengajar kami. Begitu Ibu, mohon izin Ibu Maulina. Ya, terima kasih. Kalau bisa nggak, maksudnya pada saat bimbingan tersendiri, Ya, apakah sebentar, Ibu. harus Yang lain pada hidup semua ininya. Saya unmute, saya matikan dulu mikrofonnya. Ya, silakan Ibu. pada saat Ya, silakan Ibu. pada saat bimbingan, apakah kita harus selalu bersama dengan anak bimbingan kita? Iya Bu, diharapkan tidak tergantung ya Ibu. Yang prioritas adalah mereka, karena mereka yang akan melakukan sendiri gitu ya, karena mereka adalah peserta untuk Olimpiade Sains tingkat kabupaten kota. Jadi mereka yang prioritas, Bapak Ibu bisa mengikuti dan juga bisa tidak begitu. Tapi diharapkan ya tergantung Bapak Ibu, misalkan tentu materi-materi yang kami berikan adalah materi yang memiliki kapasitas di tingkat kabupaten kota. Jadi yang diprioritaskan adalah siswanya karena mereka yang mengikuti. Begitu Ibu Mauliana. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Yang lain Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya maupun juga jika ada yang kurang silakan boleh langsung tanyakan baik di kolom chat atau langsung dihidupkan mikrofonnya. Silakan Ibu Ren. Benar ya ini Ibu Ren. Silakan Ibu dari SMA 1 Sungai Raya Kepulauan. Silakan Ibu. Ibu Cut, Lailatul, apakah ingin bertanya Ibu? Baik. Tidak ada Pak, tidak ada. Baik, terima kasih Ibu. Jika tidak ada. Baik, ini pertanyaan berikutnya, modul yang akan diberikan apakah dalam bentuk moku atau e-modul? Tentu modulnya adalah tergantung dari mentornya ya Bapak Ibu. Ada dari mentor kami itu memberikan dalam bentuk misalkan kisi-kisi ya, bukan modulnya adalah kumpulan tumpukan buku, bukan ya. Ini di luar itu, jadi modulnya maksudnya adalah kisi-kisi. Kita tentu mentor sendiri yang tak paham gitu ya, paham sekali bagaimana biasanya soal-soal yang akan keluar di tingkat kabupaten kota. Nah itu biasanya di pertemuan pertama itu mereka melakukan ibaratnya adalah brainstorming terlebih dahulu materi-materi yang mereka ajarkan dan biasanya memberikan tips-tips soal-soal apa yang biasa sering keluar di OSK seperti itu. Nah, baru di pertemuan 2 dan seterusnya itu sesi pelatihan dan juga pembahasan soal-soal yang jika dibutuhkan selama pelatihan begitu, Ibu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua?
Masih ada waktu kita sekitar 10 menit sebelum kami akhiri kegiatan sosialisasi pada siang kali ini. Silahkan yang ingin bertanya langsung maupun yang ingin bertanya lewat kolom chat seperti itu. Tidak ada? Apakah sudah cukup? Kemudian mohon izin bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, diharapkan mengisi presensi kegiatan kita pada siang kali ini. Yang presensinya sudah ada di grup kita gitu ya, di grup pembina itu juga ada nomor saya. Mungkin jika Bapak Ibu ingin bertanya langsung atau ingin hal perlu diskusikan, saya ingin memberikan kontak saya yang bisa Bapak Ibu tanyakan maupun juga ada hal-hal yang perlu ingin diklarifikasi lebih lanjut seperti itu. Ini mungkin bisa Bapak Ibu menyimpannya gitu ya, karena ini pendaftarannya cukup singkat Bapak Ibu, jadi diharapkan untuk segera sekolah Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran siswanya. Baik, Ibu Maulina sepertinya ingin bertanya lagi, Bu. Mohon Pak Dion di-share cara pendaftarannya nanti di grup. Kemudian biaya, kemudian waktu-waktu yang diperlukan. Jadi kami bisa berkompromi dengan kepala sekolah. Baik, Ibu Mauliana ya, saya juga bisa memberikan ini Bu. Nanti akan kami berikan juga PowerPoint presentasi kami dan juga proposalnya begitu Ibu. Nah ini di kolom chat sudah saya berikan. Bisa Bapak Ibu download untuk kegiatan proposal kami gitu ya. Ini lengkap detailnya Ibu dari tujuan pelaksanaan pelatihan, manfaat, kemudian mekanisme pendaftaran dan sebagainya, itu bisa dilihat di proposal kami sebelumnya. Apakah sudah bisa lihat di kolom chat Ibu Mauliana? Tapi belum bisa terdownload. Nah, berikut saya juga sudah mengirimkan file PPT sosialisasi kegiatan kita siang kali ini. Kemudian juga mengharapkan di-share di grup ya Pak Dion. Ya, nanti juga saya izin untuk mengirimkan juga di grup Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Izin bertanya 10 sesi pertemuan ini apakah diperkirakan berapa lama? Diperkirakan itu adalah selama 2 bulan Ibu Fatihah. Jadi dari di pekan ketiga Januari setelah penutupan pendaftaran langsung dimulai pelatihannya hingga akhir Februari atau awal Maret. Kemudian di pekan berikutnya adalah itu pelaksanaan post-test serentak. Jadi agar mereka lebih siap. Tentu kalau sekolah yang ingin mensukseskan anaknya, itu persiapannya tidak hamin 2 minggu gitu ya. Hamin 2 minggu WSK langsung lakukan pelatihan, itu tentu udah kelihatan jelas gitu ya. Tentu persiapan yang SKS seperti itu kelihatan bahwasanya itu tidak siap sekolah untuk mensukseskan hal didiknya. Makanya kami melakukan pelatihan ini jauh-jauh hari, cukup dirasa di bulan Januari Februari ini, dan sampai mungkin jika tidak ada halangan gitu ya, awal Maret maupun pertengahan Maret telah selesai dilaksanakan pelatihan. Itu saya sudah berikan filenya Ibu, proposal pelatihan WSK ini, kemudian juga file PPT sosialisasi ini yang bisa Bapak Ibu pelajari di sekolah, dan kami tunggu sekolah-sekolah untuk langsung mendaftar di besok Senin gitu ya, karena kami akan melakukan melihat daya tampung nantinya begitu. Silakan Bapak Ibu yang lain, masih ada waktu yang ingin bertanya langsung maupun ada hal-hal lain ditanyakan lewat kolom chat, silakan. Ibu Siti Baiduri, apakah ada pertanyaan Ibu? Baik. Tidak ada? Ada lagi? Iya, dari Ibu Saufa. Untuk satu kelas berapa siswa atau guru Pak? Untuk guru biasanya 1 sampai 2 orang, tergantung nanti dari kami gitu ya. Biasanya adalah 1 orang gitu ya untuk
per kelasnya. Kemudian siswanya adalah tergantung nanti dari yang mendaftar. Misalkan mapel astronomi yang mendaftar adalah 100 orang. Tentu kami tidak akan memfullkan 100 orang satu kelas. Ini tentu tidak bagus buat intensitas belajar. Jadi kami akan pecah gitu ya untuk 2 sampai 3 kelas. Jadi untuk bagusnya adalah 20 sampai 30, tapi nanti kita melihat berapa dari pendaftar masing-masing bidang. Tentu masing-masing bidang beda-beda, ada yang sedikit, ada yang banyak. Seperti biasanya adalah matematika, kemudian komputer, nah itu biasanya pendaftarnya cukup banyak. Di bidang lain misalkan fisika, nah itu relatif lebih sedikit. Jadi mohon segera saja dari sekolah Bapak Ibu yang ingin mengikutkan sertakan anaknya untuk bergabung pelatihan di OSK ke depan. Begitu Ibu, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian di sini? Baik, mohon izin jika ada pertanyaan sudah saya berikan kontak saya Bapak Ibu, saya kirimkan kembali bagi yang tadi terlempar, bisa mengontak kami jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan ataupun langsung ditanyakan, silakan. Ini sudah terkoneksi di WhatsApp dan juga saya juga ada di adminnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi bebas nanti silakan Bapak Ibu tanyakan. Begitu, jika tidak ada pertanyaan, demikian dari kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sebelum kita akhiri, kami harapkan boleh Bapak Ibu hidupkan kameranya ya. Kita foto bersama sebelum selesai tutup kegiatan siang kali ini. Baik, langsung saya hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, ternyata ada 3 slide. Lagi Bapak Ibu, saya hitung 1, 2, 3. Ya belo anak cibo ya. Tunggu Bapak Ibu lagi. Ada banyak yang bergabung. Satu lagi Bapak Ibu, kan ada 3 sisi. 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga saya doakan Bapak Ibu sehat-sehat walafiat ya, diberikan kesempatan dan juga semangat untuk memberikan kontribusi terbaik untuk anak-anak kita gitu ya. Kita berharap sekolah Bapak Ibu di sini ada yang dari SMA 3 Biren gitu ya di Aceh, macam-macam di sini di berbagai wilayah di Indonesia. Diharapkan Bapak Ibu tetap semangat memberikan kontribusi dan juga meraih prestasi yang didikinya. Kami tunggu kehadirannya dan salam buat sekolah, kepala sekolah, dan juga bagi guru-guru yang lain di sekolahnya. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan juga kelancaran aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Demikian Bapak Ibu.